Ya, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toksik ke dalam pemerintahan barunya nanti. Ya, ini adalah statement resmi dan juga lengkap dari Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita. Baik, ini mungkin pesannya Pak Luhut supaya Pak Prabowo lebih selektif dalam memilih kawan, termasuk mengajak siapa saja yang akan masuk dalam pemerintahannya. Apakah PKS toksik gitu di mata Gelora? Menurut Mas Rio? Dalam politik tidak sebagai institusi ya, Pak Luhut itu jelas itu sebagai senior itu memberikan nasihat, dan Pak Prabowo orang yang suka mendengar loh, Mbak, orang yang suka menerima nasihat. Pak Luhut tadi kan arahnya ke person, tapi kalau Mbaknya bertanya apakah PKS apakah kemudian PKS apakah kemudian ini saya kira sebagai institusi tidak, kalau PKS statement saya kira atau sebagai institusi Gelora tidak, karena bagaimanapun itu adalah partai politik itu legal dan memenuhi prasyarat-prasyarat demokrasi untuk kita bertarung, berkompetisi. Partai politik sesama partai politik itu adalah kawan kompetisi secara ide dan gagasan, saya kira. Untuk dilabeli toksik official, saya kira. Tapi toksik tuh berat loh, toksik gitu. Lalu PKB ini dianggap jadi pihak yang, salah satunya pihak yang disindir lah gitu. Gimana tanggapannya dari PKB? Iya, saya kira ya kita senyumin aja ya. Jadi Pak Luhut ini kan beliau figur yang sangat senior di pemerintahan dan juga sangat-sangat dekat dengan kekuasaan. Jadi saya kira hal yang wajar kalau kemudian beliau berpesan kepada Pak Prabowo begitu. Hanya saja yang saya khawatir kemudian karena mungkin merasa sudah sangat senior dan kemudian selalu tahu semuanya dan kemudian merasa benar juga untuk banyak hal, dan ini juga saya khawatir nanti juga akan menjadi gangguan juga gitu. Nah, saya kira Pak Prabowo ini dengan dipilih oleh 96 juta, saya kira ini satu dukungan yang luar biasa. Dan iya sih kemudian kita bisa perintah Pak Prabowo hanya untuk bisa memilih siapa yang dianggap layak atau pantas yang beliau akan percaya ada di kabinet. Dan saya kira Pak Prabowo punya semua pengetahuan dan sumber-sumber yang terpercaya untuk bisa memilih orang atau siapapun yang kemudian diajak untuk memperkuat pemerintahan. Nah, saya kira pesan ini akan menjadi pesan untuk semua orang gitu, pesan untuk kita semuanya. Bahwa pemerintahan ini punya tujuan yang baik dan Indonesia juga harus semakin kuat dengan adanya Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Jadi jangan sampai unsur-unsur yang memang beracun itu juga ada di dalam pemerintahan beliau, baik itu oleh misalnya figur yang baru atau kemudian figur yang lama yang kemudian dinilai juga oleh publik sebenarnya juga mengandung unsur toksik. Nah, saya kira maksudnya jangan-jangan Pak Luhutnya yang toksik gitu. Jadi maksudnya gini, gitu, ada peribahasa kata yang gini, jangan menepuk air di dulang nanti terpercik muka sendiri. Saya tidak mengatakan tentang Pak Luhut, tetapi saya kira lagi-lagi kita menghormati karena beliau sangat senior, bahwa kita mesti cukup punya kewaspadaan satu sisi tetapi semangat dari Pak Prabowo yang ingin silaturahim dengan semua tokoh kekuatan politik ini juga harus kemudian dihargai. Nah, jangan sampai kemudian justru permulaan yang sudah bagus malah kemudian diganggu, kemudian dihambat, apalagi kemudian ada ancaman. Nah, itu kan tidak bagus. Contoh aja sekarang justru kan kemudian memunculkan satu situasi yang sebenarnya cukup meresahkan ya, ketika banyak pihak yang kemudian memberikan komentar, memberikan tafsir, yang kemudian juga narasi-narasi liar akhirnya juga muncul hanya karena dengan adanya satu statement yang terkait dengan seperti ini. Ini kan kontraproduktif nih. Saya kira Apa ini membuat PKB Caimin yang kemarin bilangnya sudah cetok gitu, sudah nggak usah tanya, kemudian berubah? Kalau Caimin sendiri kan bilang, ya saya kira semua orang setuju ya, kalau kemudian pemerintahan ini harus baik dan kemudian kekuasaan juga emang harus dijaga dari siapapun yang itu akan mengganggu. Tapi yang harus kita garis bawahin, gangguan ini menurut tafsirnya siapa? Kalau kemudian dari semangatnya Pak Prabowo kan udah jelas, pemerintahan harus kuat, dilanjutkan. Tapi tentu yang baik dong, yang kemudian dilanjutkan. Tetapi kalau kemudian nuwun sewu, ada praktek-praktek kekuasaan yang korup kemudian ini yang kemudian akan dipelihara.
Contoh aja, misal sekarang ini kita punya masalah loh dengan begitu banyak praktek investasi di bidang pertambangan. Kayak kemarin aja ada 271 skandal di timah. Kemudian ada 40 ada praktek ilegal ya yang terkait dengan baja dari perusahaan China. Jadi, saya kira ini adalah toxic gitu loh. Nah, itu artinya kan sekarang ada di dalam pemerintahan yang sekarang. Kalau begitu ini yang kemudian harus dilibas oleh Pak Prabowo. Saya setuju itu. Saya minta tanggapan dari Mas Daniel. Udah ketahuan nggak maksudnya kira-kira yang toksik itu siapa ini Mas Pak Luhut itu? Sebagai tausiah dari Pak Luhut itu penting dan harus didengar oleh Pak Prabowo dan semua koalisi. Tapi biasanya Pak Prabowo kalau terkait dengan toksik itu biasanya ada detoxnya. Jadi detoxnya itu ya tentu ada anti racunnya. Itu Pak Prabowo salah satu keahlian beliau yaitu mencari detoxnya itu. Jadi kemudian meramu semua kekuatan, kemudian yang toksik ya diberikan detoxnya supaya muncul loyalitas, muncul integritas, muncul kompetensi. Jadi ini tetap masuk tapi ada detoxnya gitu? Bukan, atau kemudian proses detoxnya itu kan proses seleksi. Jadi mekanismenya bisa seleksi tadi saya sebutkan. Salah satu concern Pak Prabowo ketika partai-partai misalnya mengajukan nama-nama calon menteri misalnya, ya salah satu detoxnya Pak Prabowo adalah selektif. Nah, selektif ada beberapa kriteria, ada dua kriteria yang paling atas. Pertama itu adalah integritas, kemudian kedua kompetensi. Selain kriteria-kriteria yang lain. Nah, integritas dan kompetensi itu kan detox terhadap toksik tadi. Nah, jadi saya berkeyakinan Pak Prabowo sudah mulai melakukan proses itu, tapi sebagai nasihat, sebagai tausiah itu bisa sebagai early warning system buat Pak Prabowo bahwasannya yang toksik. Tapi udah ketahuan belum? Udah dikeker siapa nih kira-kira yang toksik? Udah dikeker oleh Pak Prabowo? Kan pasti akan banyak masukan ini toksik, ini enggak, gitu. Anda yakin lah Mbak dalam kondisi seperti ini semua orang ada yang saling memberikan informasi, don't worry. Tapi toksik itu kan juga tidak berarti dari luar koalisi juga loh. Kan bisa aja misalkan ada di tapi nyambung sama Bang Andi bilang, jangan sampai teman koalisi rasa oposisi. Kurang lebih toksik juga nih kan kalau ada teman koalisi rasa oposisi, Bang Andi. Kalau bergabung dengan koalisi pemerintahan, kita harap betul-betul konsisten. Kalau di luar ya di luar, tapi kalau bergabung kan berarti kita sama-sama dalam koalisi Indonesia Maju. Dan jangan sampai seperti sekarang inilah. Sekarang kayak gimana? Menteri-menterinya ada dalam pemerintahan tapi rasanya rasa oposisi. Kita yang berada waktu itu kita masih di oposisi. Kadang-kadang mereka yang ada dalam pemerintahan lebih keras, lebih galak daripada. Jadi begini, kalau dalam pemerintahan itu either you're in or you're out. Kalau you are in, you are in. Choose your position lah. Yes, yang exactly. Mana? Supaya kita jelas, komitmennya juga jelas. Kita enak kerja sama-sama. Terutama kita paham bahwa Pak Prabowo memang membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Kita sekarang masih 48%. Jadi perlu ada tambahan lagi. Berapa? Satu bisa. Dua bisa? Dua mungkin bisa. Tiga juga. Boleh? Tiga, tapi jangan semuanya. Jadi dua udah pas. Mentok di dua. Jangan semuanya. Kalau semuanya kan nggak ada yang jadi oposisi. Kalau nggak ada yang jadi oposisi kan gimana? Kan begitu nggak sehat bagi demokrasi. Tapi sekali lagi semuanya kita terpulang pada hak prerogatif presiden, yaitu Presiden Prabowo nantinya pada waktu setelah menjadi presiden. Bicara soal posisi dan lain-lain, saya akan menyapa Pak Nusirwan. Halo Pak Nusirwan, selamat malam. Pak Nusirwan, dari PDIP selamat malam, Pak Nusirwan. Baik. Karena sambungan Zoom mungkin agak bermasalah, nanti kita akan perbaiki lebih jauh. Yang toksik, tapi kan kalau kemudian Bang Andi bilang satu dua boleh, tiga jangan kebanyakan gitu kan. Suara-suara seperti ini tuh gimana cara menyampaikan ke Pak Prabowo? Karena semua juga bilang hak prerogatif dari presiden, tapi kan adalah yang tadi bersuara soal PKS gini, atau mungkin Demokrat satu, dua tapi jangan semuanya gitu. Gimana? Toksik itu kan kriterianya jelas ya. Semisal
Tapi toksik Jika buat Pak Gelora Prabowo- belum tentu toksik buat Pak Prabowo tahu. Enggak, kami tidak lagi punya ide lain karena kami sudah menyublim seluruh ide kami bersama Pak Prabowo. Jadi apapun keputusan Pak Prabowo terima. Sami'na wa ata'na. Tidak berarti samina wa ta'na gaya PKS karena Pak Prabowo tuh orangnya adalah orang yang sangat diskursif ya. Beliau tuh orangnya selalu mengajak orang untuk berdebat, berbicara. Beliau tuh punya ide-ide besar, beliau pembaca yang baik sehingga butuh kawan hari-hari untuk berdiskusi. Ya. Toksik semisal, toksik itu sederhana. Semisal kalau ditanya apakah PKS itu toksik atau tidak, maka jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Praksis dari toksik di dalam politik adalah jika Pak Prabowo menginginkan agar tiap anak Indonesia bisa berkompetisi di dalam pergaulan internasional dengan memberikan menyeragamkan nutrisi dan isi otak dengan pendidikan yang baik dan makan siang gratis, itu adalah visi Pak Prabowo. Kemudian ada orang masuk ke dalam menolak makan siang gratis, itu toksik itu. Dan PKS secara jelas menyatakan menolak makan siang gratis. Jika Pak Prabowo ingin melanjutkan program-program strategis nasional Pak Jokowi sebagai asas keberlangsungan dan berkelanjutan, menginginkan IKN, itulah ide besar Pak Prabowo semisal. Kemudian ada orang di dalam ingin masuk, tetap pada posisi menolak IKN, itu toksik. Jika Pak Prabowo melandaskan diri pada keberlangsungan dan keberlanjutan, lalu ada orang masuk dengan ide perubahan, itu toksik namanya. Baik, kita Dan sudah. itu saya kira pesan Pak Luhut. Saya pesan Pak Luhut itu. Saya minta tanggapan dari Mas Andi dan juga narasumber lainnya. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.